Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiza Polina. Di sini saya mewakili teman-teman PPL yang sedang melakukan PPL di Kampung SDGs. Saya ingin bertanya kepada narasumber mengenai apa sih SDGs itu dan program-program apa saja yang telah dilakukan di Kampung SDGs. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SDGs ini singkatan dari Sustainable Development Goals, artinya pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan SDGs. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, kemudian juga terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kami pengurus Basnas membina beberapa kampung SDGs yang telah dibentuk. Di antaranya ada di Desa Sukorjo, Bangsal Sarjito. Jumlah keseluruhan ada sekitar 22 kampung SDGs yang telah kami bentuk dan kami bina. Pembangunan berkelanjutan ini merupakan program PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Basnas Pusat telah bekerja sama dengan UNDP untuk mensukseskan beberapa tujuan SDGs, sehingga kami di Jember ini membentuk kampung-kampung SDGs agar tujuan-tujuan SDGs itu dapat terlaksana dalam miniatur kampung. Misalnya kami melakukan program bedah rumah, pemberian modal usaha, pembinaan untuk membuat ketahanan pangan melalui rumah pangan lestari, dan juga kami memberikan wawasan tentang pendidikan yang inklusif, pendidikan yang berwawasan rahmatan lil alamin, tidak sektarian, karena kita hidup di negara Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai agama, suku, bangsa, dan berbagai budaya, sehingga masyarakat SDGs harus bisa hidup di tengah-tengah pluralitas masyarakat. Nah, oleh karena itu kami bersama pengurus Basnas dan stakeholder lainnya berupaya bagaimana tujuan-tujuan SDGs itu bisa tercapai. Salah satu program yang belum kami sebut adalah tentang lingkungan. Lingkungan ini kami sudah mensuplai pohon bibit-bibit ke kampung-kampung SDGs ini untuk mengatasi rumah kaca. Rumah kaca ini adalah supaya dunia ini bisa selamat, tidak meledak, dan masyarakat bisa hidup dengan sehat, menghirup oksigen karena adanya pepohonan yang masih banyak di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan kita. Nah, tentunya banyak program-program yang lain yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi tidak hanya pengurus Basnas, tidak hanya kalangan mahasiswa, tapi kami mengajak bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak supaya 17 tujuan SDGs itu bisa tercapai, termasuk membina ekonomi. Nah, oleh karena itu dalam hal ini Bapak Khairuddin yang banyak tahu tentang program di kampung SDGs yang terkait dengan ekonomi, kami persilakan. Baik, terima kasih ya Bapak Ketua Umum Basnas, sekaligus beliau juga sebagai Ketua Umum daripada SDGs yang ada di Kabupaten Jember. Terima kasih atas waktunya. Ini adik-adik dan BPL dari Winkas sekarang ya, Winkas ya, Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq ini terus bertransformasi selamat ya. Jadi Anda juga nanti sudah pakai nama ijazahnya alumni Universitas. Di sana adik-adik yang dari Universitas ya, Institut Agama Islam. Sini ya, baik ya. Ini kebetulan narasumber juga berkecimpung seperti Misbah juga akademisi, beliau dosen juga, kemudian juga seorang ulama, seorang kiai, bahkan profesional. Beliau tiga-tiganya lengkap. Kalau saya ya di profesional karena saya di lapangan lama di manajerial, kemudian saya juga mengajar di 3 kampus, saya juga di akademisi. Cuma yang terakhir dari peran ulama atau kiainya best saya ini. Jadi kalau tadi kelanjutan dari beliau itu tentang SDGs, namanya SDGs Sustainable Development Goals. Sustainable itu berkelanjutan. Berarti program ini tidak hanya sesaat, tidak hanya asal, dikawal sampai tuntas, sampai berhasil sampai tahun 2030-nya ya. Nah, itu Sustainable Development, pengembangan. Goal, ada setting goal, ada tujuan yang dicapai. Jadi sampai tahun 2030 ini sasaran program-program dari Tanyaka itu diharapkan tuntas. Dan kita menggunakan kampung ini teritorialnya itu lebih sempit, lebih fokus, lebih mudah dalam peran pembinaan dan pengawasannya. Nah, jadi sampai 2030 berkelanjutan terus dibina, dikawal. Dari 22 kampung SDGs yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember. Nah, terkait dengan hubungan dengan Basnas, nampaknya Basnas itu kan punya 5 program. 5 program di Basnas itu sudah termasuk juga dengan program sudah linear gitu ya, dengan program SDGs. Rata-rata semuanya itu ada unsur apa yang kita kembangkan. Jadi kita bekerja di sini di Basnas dan SDGs yang menjadi binaan-binaan itu sampai membuat beberapa program ketahanan pangan, termasuk juga pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan Basnas gitu ya, Jember Makmur. Nah, sehingga beliau ini punya inisiatif yang cukup brilian sekali. Contoh di kampung kita di sini ini SDGs Kampung Kerajaan Sukorejo ya. Ini awal kita membuat sabun cuci piring, bisa juga untuk cuci kaca, bisa cuci motor, mobil gitu kan ya. Itu sudah booming sekarang itu ya. Ini tentu pekerjaan tuh apa, ada yatim daripada tuh apa kita beri ikan terus ya, beri sembako ya, kesalahan ini pengurus Basnas dan SDGs. Bisa-bisa pekerjaannya bukan kerja jadi pengurus, bagian angkat-angkat. Ada orang ngasih beras, ditampung masuk mobil, mobilnya dibawa pengurus, diserahkan. Jadi angkat-angkat pekerjaannya. Nah, untuk hal itu kita kasih kayu berupa buat produk, kemudian produk itu kawal, kita pasarkan. Ini di kampung sini. Juga ada di kampung SDGs di Ciberkanting sana itu kopi Biklang yang awalnya itu dapat bantuan modal cuma 2 juta, petaninya 500. Awal membuatnya itu melalui ya tradisional di Sandra itu ya, kan sekarang sudah jadi pabrik. Bahkan sudah 6.000 pics di setiap harinya, luar biasa. Kemarin kita ikutin itu pemasarannya di seluruh Nusantara, bahkan 45. Luar biasa. Ini binaan daripada Basnas di kampung SDGs. Ada bataku paving di Kalisat sana. Ada juga pupuk yang namanya Saiba di Gelagah Lero di Suberjeruk ya, Kalisat. Kemudian ada fresh care di Gunung Mas. Mungkin nanti ada produk bikin cat, bikin apa dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Bagaimana masyarakat kita ini di kampung SDGs tidak lagi menjadi mustahil, dia minta-minta mengharapkannya, tapi juga diharapkan menjadi muzaki dan ekonominya berdaya. Ini salah satu saja di bidang ekonomi, belum lagi kesehatannya, belum lagi masalah pendidikannya. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, tidak boleh ada orang yang nganggur kalau pendidikan, harus aman di kampung itu. Nah, inilah program ininya. Kalau terjadi seperti itu, semuanya bagatun terlibatun walaupun. Inilah tugas mulia dan adik-adik yang PPL ini sudah tidak salah pilih.
untuk PPL di SDGs ini. Karena besoknya juga real bersentuhan dengan apa yang kita lakukan. Bahkan saya ikuti ya, ikut pengajian, ada yang jadi MC, ada yang baca selawat gitu ya, ada yang mungkin baca doa, begitu kan, bukannya ustaz semua. Saya doakan mudah-mudahan jadi Bu Nyai yang entrepreneur, jadi Pak Kiai, Pak Ustaz yang entrepreneur, begitu. Ya kan? Jadi nggak salah pilih ya untuk PPL di SDGs ini, dan beliaunya memberikan satu pola dukung ya, termasuk pola support yang luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan PPL di kampung SDGs ini bisa membantu minimal inspiring ya buat adik-adik yang PPL, sekaligus juga untuk menjadi teladan nanti di kampung Anda kalau kembali ke masyarakat masing-masing. Tidak hanya sekedar mencari nilai itu di kampung, tidak. Ini ada soft skill yang kita sampaikan itu. Saya kira itu Pak Yai yang perlu saya sampaikan sebagai melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.